Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu Nida dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tadi anak-anak sudah berdoa sebelum belajar, jadi sekarang kita langsung saja belajar ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang semangat belajar sebagaimana Nabi Idris alaihi salam. Anak-anak, Nabi Idris merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Dari nabi-nabi yang wajib kita ketahui, nabi yang pertama nabi apa anak-anak? Betul, Nabi Adam yang pertama. Yang kedua, Nabi Idris. Nah, kita akan mempelajari tentang nabi yang wajib kita ketahui yang kedua ini, yaitu Nabi Idris. Nabi Idris merupakan nabi yang memiliki mukjizat atau kelebihan yang Allah berikan berupa kemampuan menulis dan membaca. Pada saat dulu, menulis dan membaca itu adalah hal yang sangat sulit. Tapi Nabi Idris memiliki kelebihan dengan diberikannya mukjizat berupa kemampuan itu. Sehingga Nabi Idris memiliki kehebatan, bisa menguasai ilmu-ilmu pengetahuan, di antara ilmu perhitungan, ilmu perbintangan, dan ilmu-ilmu lainnya. Anak-anak, Nabi Idris itu berasal, kenapa namanya Idris? Dalam bahasa Arab, Idris itu artinya dari kata darosa atau belajar. Itu mengapa Nabi Idris itu menjadi salah satu nabi yang kita panuti dalam hal semangat belajarnya. Anak-anak, Nabi Idris ini memiliki kaum. Nah, kaumnya ini disebut kaum Qabil. Nabi Idris sebagai nabi memiliki tugas utama, yaitu berdakwah, membawa ajaran tauhid atau ajaran keesaan Allah. Nah, tauhid ini artinya Nabi Idris diperintahkan untuk mengajak kaum-kaumnya, yaitu kaum Qabil, untuk menyembah Allah. Karena kenapa? Karena kaum Qabil itu musyrik atau menyekutukan Allah. Karena kaum Qabil itu menyembah api. Boleh tidak kita menyembah api? Tidak boleh. Karena ketika kita menyembah api, artinya kita meyakini bahwa kekuatan yang hebat atau kekuasaan itu ada pada api. Nah, itu tidak boleh, karena kita hanya harus menyembah pada Allah saja, seperti itu ya anak-anak. Nah, umat Qabil itu atau kaum Qabil itu kan musyrik. Nah, akhirnya Nabi Idris ini diutus untuk berdakwah, mengajak pada kebaikan, kebenaran, itu ajaran tauhid. Nah, Nabi Idris ini tuh mengajak umat-umatnya yang beriman untuk hijrah atau pindah kemana? Ke Mesir untuk mendapatkan tempat yang lebih baik ya dalam berdakwah seperti itu, dan juga dalam kehidupan yang lebih baik. Anak-anak, Nabi Idris itu dapat membagi waktunya secara baik. Kenapa? Karena dalam 7 hari dalam sepekan ini, Nabi Idris bisa membagi waktu 3 hari untuk belajar dan 4 hari untuk beribadah. Nah, pesannya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad dan juga pengikutnya, keimanan kita terhadap Nabi Idris, kita perlu mengimani dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, menjadwalkan diri untuk tetap semangat belajar, bahwa pelajaran itu tidak akan tiba-tiba kita pinter ya, atau tiba-tiba kita bisa, tapi belajar itu adalah proses. Artinya sedikit demi sedikit kita harus terus belajar, terus semangat, karena tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wal muslimat. Belajar itu keutamaan bagi setiap muslim dan muslimat. Tholabul ilmi minal mahdi ilalah. Belajar itu dari kita lahir, dari buayan ibu sampai kita meninggal dunia. Nah, anak-anak, semangat terus belajar. Sedikit demi sedikit kita belajar menulis, membaca, berhitung, dan lainnya, sehingga kita dapat menguasai ilmu-ilmu yang Allah wariskan ya untuk hamba-hambanya, yaitu ilmu pengetahuan alam semesta. Semoga kita dapat menjadi orang yang berilmu, yang pintar, cerdas, berkarakter. Semoga kita juga bisa mencapai cita-cita kita untuk menjadi orang yang hebat, yang sukses. Semangat anak-anak! Silakan hari ini anak-anak, tadi ibu sudah membagikan DDR-nya berupa tulisan. Ini adalah data pendukung atau video untuk melengkapinya. Anak-anak harus menjelaskan kembali melalui video atau rekaman suara tentang isi materi yang ibu bagikan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.